Disclaimer, prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading, selalu gunakan analisa sendiri. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan suasananya sekarang sangat ceria. Trading hari ini mengalami stagnan ya guys ya. BTC kemarin itu posisinya stuck ya. Terus juga ada kenaikan BTC atau Bitcoinnya, tetapi altcoin justru mengalami penurunan ya. Dan hari ini Bitcoin juga mengalami penurunan, hampir semua market itu mengalami penurunan semuanya merah, hampir semuanya merah ya. Yang hijau hanya euro ya, masih 2,57, tapi kemungkinan juga merah. Ini ada LUM, di Indodax ini adalah koin atau token baru ya, ini 6,77 ya. Tapi hampir bisa dikatakan semua kripto atau koin ini turun semuanya. Dengan kondisi sekarang ini apa yang harus dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan, Anda jangan masuk dulu ya guys ya. Sementara waktu itu pegang aja uangnya dulu. Sedangkan Anda yang posisinya sudah beli koin, sebaiknya di hold ya, dipegang aja dulu, jangan dijual ya. Tapi semua terserah Anda ya, kalau memang Anda ingin cut loss ya silakan ya. Tapi saya hanya menyarankan untuk di hold, jangan sampai dijual dulu, apalagi kalau rugi ya lah. Kalau posisinya untung gak apa-apa dijual ya, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya. Karena sepertinya kondisi sekarang ini memang kondisi agak sulit ya untuk kita memprediksi ya. Kemarin itu banyak harapan ketika ada pertemuan meeting di Miami kemarin, itu akan berdampak positif ya. Nyataannya malah ada dump yang dilakukan oleh Elon Musk. Terus setelah Elon Musk itu diserang oleh Anonymous, ada peringatan dari Anonymous, dia sudah enggak ya. Terus tapi muncul lagi gitu ya. Untuk beberapa saat kemarin kan ada kenaikan ya, altcoin, Bitcoin. Terus sekarang ini mendekati G7, pertemuan negara-negara G7 itu justru agak unik ya, dimana Bitcoin itu naik tapi semua altcoin malah justru turun ya. Sepertinya banyak yang jual altcoin ya. Jadi memang kondisi sekarang ini sebuah dilema, dan kondisi sekarang ini lebih baik saya dapat informasi banyak trader-trader besar itu wait and see ya, melihat situasi kondisi sekarang ini ya, menunggu apa yang keputusan yang akan dilakukan di G7 gitu ya. Dan saya juga dapat informasi ya ini ya guys ya, tapi informasi ini coba Anda cari-cari sendiri juga ya, karena informasi ini saya dapatnya ketika ngobrol dengan teman ya yang ada di luar negeri gitu ya. Itu Binance sama USDT atau Tether itu sepertinya juga ada masalah lah mereka ya dengan pemerintahan Amerika ya. Karena USDT itu kantornya di mana, buildingnya di mana ya, istilahnya orang itu alamatnya dijelaskan, tetapi ketika dicek juga nggak ada ya. Terus Binance juga sama ya, alamatnya tercantum,
tetapi ketika dicek buildingnya, gedungnya juga nggak ketemu ya, kantornya sebenarnya di mana ya. Nah, jadi kalau Anda lihat USDT ya, Tether ya, dengan Binance seperti BNB itu ya, itu kalau Anda perhatikan kan banyak mengalami penurunan ya, sepertinya banyak yang jual ya. Dan sedangkan Binance itu keluar dari Cina itu kan karena juga ada masalah dengan pemerintahan Cina ya. Nah, dia sudah keluar, terus istilahnya orang itu bisa dikatakan secara kenegaraan ya, itu Binance kan nggak di support oleh pemerintahnya sendiri ya. Kita juga khawatir kan, apalagi posisi sekarang ini Amerika dan Cina itu berseteru ya. Kita juga mengkhawatirkan hal tersebut gitu ya. Apalagi Anda yang kemarin itu banyak kan orang-orang kita ya di Indonesia itu yang beralih membuka akun di Binance ya. Kita khawatirkan kejadiannya seperti kasusnya BitMEX ya. Dulu pernah ya, itu sudah dibidik oleh Amerika ya. Maksudnya seperti itu ya. Apalagi kayaknya Binance dan USDT itu sepertinya ada kong kali kong atau ada sebuah permainan ya. Kita nggak tahu ya, ini memang informasi saya ngobrol-ngobrol dengan teman ya, itu informasinya seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak memberikan berita food ya, dalam arti berita jelek tentang kripto, enggak ya, ini hanya sebatas informasi saja. Jadi nanti silakan Anda cari sendiri ya, biar informasi itu benar-benar valid gitu ya. Memang informasi yang dapat ini memang hasil pembicaraan, dan sepertinya teman saya itu setiap saya bicara dengan saya itu biasanya valid, tapi tetap Anda jangan percaya dengan saya 100%, silakan cari informasinya sendiri ya. Dan teman-teman yang posisinya mau masuk di koin atau kripto, saya sarankan sebaiknya wait and see ya. Kita khawatirnya gini ya, ketika sebuah koin ya, menurut kita sudah turun ya, biasanya katakanlah turunnya dulu naiknya tinggi, turunnya sekarang sudah hampir 75% gitu. Menurut kita kan itu sudah sangat murah. Kita khawatirkan apa ya, ketika masuk gitu ya, ternyata masih turun lagi, kita khawatirkan gitu ya. Tapi kalau posisi Anda uangnya banyak, itu gak ada masalah sih. Tapi kalau kita khawatir, ketar-ketir, apalagi dana kita terbatas, kan sangat repot gitu ya. Dan di sini juga saya informasikan ya, kalau bisa untuk bermain dengan dunia kripto, itu memang dunia kripto itu memang bisa membuat kita kaya raya ya, dengan sangat cepat juga ya. Tapi juga harus dipahami ya, resikonya ya. Kalau bisa jangan pakai uang pinjaman, jangan sama sekali ya, apalagi pinjol ya. Kemarin ada informasi juga orang itu pinjaman online ya, ternyata menurut dia itu bisa cuan, menghasilkan keuntungan. Istilahnya dia itu hutangnya katakan 1 juta kan, 1 juta, dia berpikir 2 hari 3 hari bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu ya. Memang kita harus paham ya, dunia kripto itu memang terkadang bisa dikatakan kita nggak bisa menebak 100% arah daripada market kripto ya. Walaupun kita sudah pengalaman ya, kita sudah pengalaman, sudah sering profitnya banyak. Terus ketika itu kita mengalami penurunan, kita berpikir dengan pinjam itu kita bisa menggalikan dalam waktu katakanlah 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau paling lama itu seminggu ya. Ternyata kenyataannya tidak bisa ya, karena market
turun seperti ini ya, seperti ini kan turun ya. Nah, turunnya juga nggak bisa prediksi ya. Kemarin kita memprediksi ini sudah turun, sudah sangat turun, sudah harganya murah. Ternyata setelah kita beli turun lagi. Kan kita bisa dikatakan kalau dijual kan rugi ya. Apalagi kalau kita dananya dana pinjaman, apalagi pinjol, kan otomatis kita dikejar-kejar terus. Kemarin itu ada yang pinjam ke pinjol 1 juta, dapatnya tidak sampai 1 juta ya, berapa gitu ya, itu jatah pengembaliannya sekitar seminggu kalau nggak salah. Tapi sebelum 3 hari hanya dia sudah diteror terus gitu kan, untuk cepat mengembalikan. Bahkan ada yang bercerita bahkan dia nggak bisa mengembalikan, dia diteror gitu ya. Terus ada bunganya setiap hari gitu ya, katanya seperti itu ya. Ya itu otomatis kan membuat pusing ya. Jadi kita sarankan ketika main kripto hindari uang pinjaman, apalagi posisinya uang pinjol ya. Dan kalau kita punya uang sendiri, uang dingin, katakan 10 juta, jangan dimainkan semuanya lah. Antara 10, 20 sampai 30%, mentok di 30% lah. Kenapa? Kita untuk jaga-jaga aja ya. Kalau terjadi ya kayak seperti ini ya, kondisi pasar seperti ini kan kita juga nggak tahu ya. Kemarin kita kan optimis kan di tahun 2021 semuanya baik-baik saja, semuanya juga mengalami kenaikan terus gitu ya. Jadi kenyataannya kan pasar sekarang lagi kurang bagus gitu ya. Jadi Anda harus tetap waspada ya, apalagi pasar seperti ini. Dan jangan jadikan trading kripto itu adalah satu-satunya mata pencarian Anda ya. Jadi Anda harus punya aktivitas lain ya, seperti ini. Kalau market lagi down ya, Anda harus aktivitas yang lain yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Atau Anda posisi seperti ini nggak bisa beli, mau cut loss, mau dijual masih rugi. Nah, itu otomatis kan nggak ada pemasukan. Jadi Anda tetap harus punya bisnis, pekerjaan, aktivitas yang menghasilkan uang di luar kripto. Dan Anda yang posisinya belum masuk, sementara waktu jangan masuk aja dulu, tunggu sampai mungkin lihat situasi kondisi. Ketika memang kondisinya memang lebih banyak sekarang, trennya lebih banyak naik, ya itu Anda masuk gitu ya, Anda ya. Atau Anda memang sangat berani, punya uang banyak, Anda lihat-lihat kripto, terus kripto ini benar-benar sangat murah ya. Menurut Anda, kalau Anda mau masuk ya nggak apa-apa ya, itu uang-uang Anda gitu. Memang saran saya sementara tidak beli aja dulu. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika masuk sudah rendah, ternyata turun lagi ya gitu ya. Tapi semuanya tergantung Anda ya, karena semua orang kan punya strategi sendiri untuk bermain kripto ya. Memang kita ngobrol-ngobrol dengan teman itu memang ada juga strategi, dia memang uangnya banyak. Kalau menurut saya itu turun, kata teman saya, dan itu sudah turunnya sangat dalam, saya beli gitu. Nah, terus saya tanya, nanti kalau turun lagi nggak apa-apa kan, kita masih punya dana cadangan gitu ya. Nah, dan koin yang kita beli kan juga koin yang sangat fundamentalnya kuat ya. Ada teman saya ngobrol seperti itu ya, itu sah-sah aja ya. Jadi ya terserah semua Anda. Jadi informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Semuanya tetap saya kembalikan kepada Anda, dan saya tidak menyebarkan berita negatif atau food ya. Semuanya tetap harus Anda cari informasinya secara valid, dan Anda tahu sendiri informasi tersebut ya. Itu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Jika kalian belum punya akun Idodap, silakan Anda lihat deskripsinya. Anda bisa gabung lewat link yang kami berikan. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan
informasi terbaru atau terupdate dari kami, jangan lupa sudah lihat video ini untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk sebagai amal kebaikan Anda bisa share ke sosial media miliki atau ke grup-grup Anda. Siapa tahu teman-teman Anda bisa mendapatkan informasi tentang dunia kripto dan informasi lain yang bermanfaat bagi mereka ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu beruntung dan selalu cuan di trading. Amin.